kami yang terhormat. Dalam konteks membuat iklan yang seperti ini, bukan produknya, bukan penggunanya. Dalam konteks membuat iklan, kita menentukan umur bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan materi iklannya. Detail targeting. Sekarang saya nanya, di sini kita mau menentukan apa? Pakai bahasa yang sederhana aja. Mau menentukan kira-kira orang yang ingin kita target sukanya, minatnya sama apa? Makanya kita sering sebut kolom interest. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, di video ini kita akan membahas kelanjutan tentang funnel. Nah, sebelum saya jelaskan funnel itu isinya apa, bagaimana cara membuat funnel kita lebih menarik agar penjualan Anda lebih besar, saya mau ngasih satu tips, dan ini tips menurut saya yang dulu ada yang ngasih tips ini ke saya dan saya lakukan. Ini adalah salah satu tips terbaik yang pernah saya lakukan dan mempercepat bisnis saya. Nah, funnel ini adalah elemen yang sangat penting dalam bisnis kita, dalam bisnis Anda ke depannya. Nah, jadi kalau funnel kita tidak bagus, traffic yang Anda datangkan sebanyak apapun, ya nggak akan ada penjualan. Sama kayak Anda mau buka di mall, mau buka mall paling elit, trafficnya rame, tapi kalau toko Anda jeleknya minta ampun, ya nggak ada yang beli, itu dia. Nah, jadi saya paham betul kalau di digital funnel ini sangat menentukan traffic yang kita datengin mau beli atau enggak. Nah, jadi waktu itu saya dikasih tips, dan ini saya kasih ke Anda. Bagaimana caranya agar kita cepet jago bikin funnel atau membuat funnel kita jadi sangat menarik. Gampang teman-teman, Bapak Ibu semua. Sambil Anda mempelajari teorinya dan mencoba membuatnya, Anda masuk ke banyak funnel yang masih ada hubungannya dengan bisnis Anda. Jadi kan Anda kalau main sosmed kan Anda sering kena iklan juga kan. Kena iklan, misalnya kalau Anda bisnis baju misalnya, Anda biasanya kalau follow yang memang berhubungan sama fashion, Anda pasti kena tuh iklan-iklan tentang fashion. Nah, banyak orang yang malah nggak mau masuk iklan, nanti saya dijual-jualin. Itu dia teman-teman, Bapak Ibu semua. Kenapa? Banyak orang nggak jago jualan, karena mereka males dijual-jualin. Gini, salah satu mindset orang yang masih salah tentang jualan adalah mereka menganggap menjual itu kayak mengambil keuntungan dari orang lain. Makanya mereka males dijual-jualin. Nah, padahal penjualan itu buat saya, buat orang-orang yang sudah paham, itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Karena sebenarnya mindsetnya menjual itu adalah memberikan solusi terhadap masalah seseorang. Kalau dia terselesaikan masalahnya karena produk kita, dia untung nggak? Untung. Kita untung? Untung nggak? Sama-sama untung. Simbiosis mutualisme. Nah, jadi teman-teman, jangan alergi dijual-jualin. Justru yang saya lakukan dulu waktu pertama kali saya mulai belajar dan mempraktekkan adalah setiap ada iklan, yang penting masih ada hubungan dengan bisnis saya, itu saya masuk teman-teman. Saya klik, kan kalau misalnya Anda ngeklik iklan kan biasanya Anda akan terkena retargeting kan. Nah, habis itu saya pelajari, kalau saya udah ngeklik sekali masuk landing page-nya, nanti akan ada iklan yang berbeda yang masuk. Berarti alur penjualan dia kayak gini nih. Habis iklan yang ini, iklan yang ini. Itu saya copy tuh. Bukan saya copy, maksudnya saya petakan bagaimana cara dia meretargeting. Habis itu oke deh, masuk landing page-nya lagi, saya masukin nama sama email. Ketika sudah masuk nama sama email, itu kan akan ada email marketing yang masuk. Nah, ketika email ada yang masuk, saya lihat, ini toh isi email yang dilakukan oleh mereka kepada orang pertama baca landing page-nya. Oke, habis itu masuk email berikutnya lagi, iklan yang lain lagi. Akhirnya sampai kalau misalnya memang bagus, itu akhirnya ya udah saya beli aja. Saya beli, akhirnya ada lagi email yang baru lagi, iklan baru lagi. Intinya funnel-nya jadi kelihatan. Begitu toh tahap mereka melakukan penjualan. Mereka melakukan penjualan, cross-sell, upsell, jadi ketahuan. Jadi satu-satunya cara Anda tahu bagaimana orang-orang yang jago di luar sana membangun funnel adalah masuk ke dalamnya. Anda nggak bisa tetap di luar, abis itu Anda mau jadi jagoan, ya nggak bisa. Anda harus masuk ke dalamnya. Nah, makanya memang selama Anda punya dananya,
nggak usah takut teman-teman, nggak ada masalah kok. Karena enaknya sebenarnya rata-rata funnel digital zaman sekarang itu sudah sampai sistem referral dan membership. Jadi biasanya tuh ada referral atau membershipnya. Jadi kalau kita misalnya beli baju, abis itu kita bisa jadi resellernya. Nah kalau dia, apalagi kalau emang funnel dia udah bagus ya, udah ada sistemnya, udah dikasih tools apa segala macam, itu bisa kita jalanin. Nah, jadi kita dapat ilmunya, kita bisa dapat sumber penghasilan juga dari situ. Jadi, teman-teman tenang aja, kalau teman-teman udah paham, lama-lama nanti masuk funnel itu awalnya aja bayar, tapi setelah dapat uang, ya jatuhnya kan bukan cuma balik modal, tapi dapat sumber penghasilan. Nah, bahkan ya bisa dibilang sekarang itu saya kalau ngelihat main sosmed, jujur aja nih, itu paling banyak ngelihat iklan. Jadi kalau dulu kan, kalau ada iklan di scroll. Sekarang kalau ada iklan, wah saya pelajarin, saya masuk. Oh begini, saya petakan polanya. Habis itu kalau ini relevan dengan bisnis saya coba bikin funnel yang seperti itu, saya split testing ya kayak gitu kira-kira. Nah jadi teman-teman biasakanlah melakukan itu. Selama funnelnya masih masuk akal harganya dengan kantong Anda, masuk aja, tenang aja, nggak ada ruginya kok. Tidak pernah ada ruginya untuk belajar. Itu dia. Apalagi kalau ada kesempatan bisnisnya, udah lakuin aja. Nah gitu teman-teman, Bapak Ibu semua, satu-satunya cara untuk mempercepat kita jago bikin funnel, masuk ke funnel orang. Itu adalah salah satu tips yang buat saya sangat berguna. Itu. Dan rata-rata master di luar sana juga kerjanya kayak gitu. Masuk funnel orang, dipetain, direferensikan ke bisnis dia sendiri. Sip, itu teman-teman, Bapak Ibu semua, itu yang membuat sebenarnya, kalau boleh cerita sedikit, saya sampai detik ini juga masih ada yang ikut funnel sama orang. Jadi saya udah punya bisnis digital sendiri, tapi kan karena dulu saya pernah nyoba-nyoba funnel orang dan itu berhasil, sampai sekarang itu masih berjalan. Karena ya itu tadi, enaknya sistem funnel yang udah bagus adalah mereka punya sistem otomasi, sama seperti akademi digital. Itu punya sistem otomasi yang kalau kita jalankan sekali, kita tinggal iklanin, itu funnelnya udah berjalan terus ya, penghasilan masuk terus. Saya tinggal ngiklan aja. Sekarang juga saya sudah punya tim yang ngiklanin, ya udah itu penghasilannya masuk terus. Nah itu enaknya sebenarnya kalau Anda menguasai ini dan Anda masuk ke funnel orang dan ternyata memang funnelnya bagus, Anda bisa punya beberapa sumber penghasilan. Jadi nggak usah main idealisme kalau untuk baru pertama kali masuk bisnis khususnya digital. Justru yang perlu Anda lakukan adalah banyak split testing dengan banyak masuk funnel orang. Mana tahu nanti Anda malah dapat ide baru, ide bisnis baru, produk baru bahkan. Gitu. Dan itu juga terjadi sama saya. Terus apa Mas Alvin, bagaimana kalau saya mau bikin funnel atau saya mau ikut funnel orang? Nah, ini boleh juga, kenapa? Karena sekarang tuh zamannya udah sedikit berbeda. Zaman dulu kalau kita ibarat kata, kalau kita pakai istilah kaya, kalau kita mau kaya, itu kita biasanya harus ada di bisnis yang sifatnya produksi. Kita yang punya pabriknya, barangnya dari kita. Tapi sekarang zamannya udah agak sedikit kebalik. Justru bisnis-bisnis terbesar sekarang itu bukan di bidang produksi, tapi di bidang distribusi. Ya, contoh paling gampang, Alfamart, Indomart, itu mereka menciptakan barang nggak kan? Nggak. Sebenarnya mereka hanya mendistribusikan barang yang sudah ada, yang dibuat oleh banyak pabrik. Itu dia cuma distribusi aja. Perusahaan-perusahaan terbesar zaman sekarang di dunia digital juga kayak gitu. Facebook itu nggak punya konten, yang bikin konten kan Anda. Airbnb di penginapan, mereka nggak punya hotel sama sekali, nggak punya kamar. Mereka kan hanya mendistribusikan kamar-kamar yang dimiliki orang. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Gojek, Grab, mereka punya motor nggak? Untuk armada yang Gojeknya? Enggak, itu kan motor orang. Mereka hanya menyediakan layanannya, mereka hanya mendistribusikan. Nah, jadi ya nggak masalah. Anda kalau mau bisnis itu tidak harus punya produk sendiri zaman sekarang. Yang penting Anda punya funnelnya atau Anda ikut funnel orang yang memang sudah bagus dan keuntungannya besar untuk Anda. Anda tinggal pilih sendiri. Jadi sekali lagi, kalau Anda baru belajar, yang paling penting ingat, bukan sekedar, oh saya maunya begini begitu. Yang paling penting adalah Anda punya wadah untuk belajar dulu. Itu. Jadi jangan terlalu idealisme banget, tapi lebih fokus ke untuk belajar. Nah, prinsipnya, Anda masih ingat di funnel ini ada tahap-tahap kita mendatangkan traffic yang akhirnya tertarik menjadi hot prospect akhirnya menjadi konsumen menjadi repeat order atau cross sell, atau di sini referral atau membership, atau bisa disebut juga upsell, tergantung model bisnisnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, ketika Anda ingat ya, kalau Anda main sosmed kan Anda juga pasti kena iklan. Nah, agar banyak traffic yang masuk ke funnel Anda, yang perlu Anda punya adalah
Ini bahasanya ada banyak sekali. Ini saya coba yang sederhana saja untuk Anda. Bahasanya adalah Anda harus punya konten, iklan atau konten, karena organik juga bisa. Jadi misalnya Anda main video yang organik atau Facebook organik, kan ada juga tuh yang main seperti itu, boleh. YouTube yang organik boleh juga. Tapi prinsipnya adalah Anda punya konten, mau nanti diiklankan atau tidak, yang bisa menangkap mata orang. Banyak orang bilang gitu tuh bahasanya. Konten yang bisa menangkap mata orang. Atau ada yang sebut juga read magnet. Read magnet. Jadi orang tuh kayak pengen ngebaca aja. Itu magnet, read magnet. Jadi dia ngelihat iklan Anda. Jadi kalau iklan Anda nggak dilihat atau konten Anda nggak dilihat, ya gimana dia mau tertarik atau gimana dia mau masuk bisnis Anda. Contoh misalnya, Anda bisnis, kita contohkan, oke. Anda misalnya niche marketnya Anda menjual barang-barang yang berhubungan, ini sekalian saya kasih ide bisnis nih, mahal nih sebenarnya ide bisnis nih. Anda menjual barang-barang yang berhubungan dengan orang-orang yang yang berat badannya berlebih itu. Nah, kalau ada yang Anda berat badannya berlebih, jangan tersinggung. Justru ini peluang bagus untuk Anda karena Anda pasti paham. Nah, Anda misalnya menjual baju, Anda menjual produk-produk yang bisa melangsingkan badan. Nah, Anda bisa membuat konten, misalnya Anda ceruk pasarnya sangat tajam nih. Anda tahu orang Indonesia udah makin banyak yang berat badannya di atas 90 kilo misalnya. Itu kan udah cukup, kalau misalnya tingginya cuma 160, 170, 90 kilo itu kan sudah cukup sangat berlebih. Nah, Anda bikin iklan atau konten yang misalnya gini, bagaimana agar Anda yang berat badannya lebih dari 80-90 kilo, misalnya Anda sebutkan 80 kilo, bisa berpenampilan menarik. Bagaimana tipsnya gitu, atau 5 langkah berpenampilan menarik bagi Anda yang punya berat badan 80 kilo ke atas, atau hindari kesalahan berpenampilan bila berat badan Anda itu tidak apa-apa. Itu tenang saja. Selama Anda niatnya ngasih, giving, itu kan bagus buat mereka. Jadi jangan ngerasa, oh itu bully Mas Alvin. Apa hubungannya sama bully? Nggak ada. Kalau memang konten Anda bagus dan berguna untuk mereka, dan itu benar, itu justru solusi dari masalah mereka. Itu dia. Ini biar Anda punya gambaran. Saya contohkannya cukup detail. Nah, setelah itu, dia akhirnya ngeklik iklan atau konten Anda. Diklik. Nah, habis itu masuk landing page. Buat yang belum tahu landing page, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi kalau misalnya Anda ngeliat iklan, ngeklik kan masuk ke web orang, nah itu biasanya landing page tuh namanya. Nah, masuk ke landing page, di situ Anda kasih nih, tips nomor 1, tips nomor 2, tips nomor 3, tips nomor 4. Nanggung, misalnya Anda ngejanjinya ngasih 10 tips ya, nanggung nomor 4. Nah, habis itu di bawahnya, Anda mau tahu tips yang ke-5 sampai ke-10, plus cara menarik untuk menurunkan berat badan dalam waktu kurang 2 bulan, silahkan masukkan nama sama email Anda. Nah, itu namanya lead magnet. Jadi Anda memberi sesuatu, di sini, Anda memberi sesuatu yang lebih berguna lagi buat dia dan membuat dia, itu menurut dia worth it. Oke, saya mau masukin nama sama email. Kalau penawaran Anda itu tidak worth it, dia ngapain nama sama email? Kan banyak orang yang males kan ngelakuin hal itu. Nah, tapi kalau misalnya itu sangat menarik, yang tadi nomor 1, 2, 3, 4 tuh bener. Misalnya pakai baju warnanya gelap, atau untuk yang wanita pakai rompi atau vest ya kayak gitulah misalnya. Atau pakai baju yang motifnya lurus, jangan yang horizontal gitu. Nah, yang vertikal, jangan yang horizontal. Nomor 4-nya apa? Abis itu udah lagi bagus-bagusnya materi Anda, nanggung tuh. Nah, 5-10 kalau Anda mau lanjut, itu masukkan nama sama email, dan plus akan ada bonus bagaimana cara menurunkan berat badan. Dia udah jadi hot prospect, dia nama sama email. Nah, saat di sinilah kira-kira baru Anda siapkan produk Anda. Produk. Jadi Anda kasih sesuai janji, dia udah masukin nama sama email, nanti terkirim di email dia klik,
nomor 5 sampai 10 Anda kasih tahu yang lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Nah, di situ setelah itu nih di bawahnya itu Anda bisa. Nah, buat Anda yang punya masalah kelebihan berat badan dan sulit sekali mencari ukuran yang sesuai dengan Anda, kami punya banyak baju yang cocok untuk Anda tinggal pilih. Nah, dia habis dikasih sesuatu, ilmu, dia memang masalahnya itu, habis itu Anda tawarkan sesuatu yang kira-kira emang masalah dia. Kira-kira dia akan lebih tertarik nggak untuk beli baju Anda? Wah, pasti sangat tertarik karena dia udah trust sama Anda, udah ngasih nama sama email. Dan dia udah mengakui masalahnya itu, penampilan. Anda kasih deh solusinya. Akhirnya dia beli. Nah, misalnya ya, akhirnya dia beli baju Anda. Nah, kalau sistem Anda di digital sudah bagus, itu pas ngeklik add to cart, beli bajunya, itu Anda bisa cross-sell. Nah, di sini nih Anda bisa lakukan cross-sell dengan produk lain. Misalnya pertama baju nih yang Anda jual. Nah, pas dia mau add to cart atau mau check out, Anda kasih penawaran lagi. Kalau Anda masih manual, Anda bisa pakai admin. Itu dia adminnya, pas oke deh pesan baju yang ini. Habis itu Anda bisa kasih link baru. Oh iya, ini sekalian ada tips untuk menurunkan berat badan. Itu dia. Nah, pas di situ, kan masalah dia udah jelas dong, berpenampilan. Dan Anda bisa menawarkan di sini produk yang berbeda, tapi masih ada hubungannya dengan masalah dia, tentang berat badan. Nah, di sini Anda bisa menjual suplemen penurun berat badan. Nah, jadi journey-nya dia, si customer itu, udah jelas tuh. Dia bermasalah dengan berat badan, ingin punya penampilan yang bagus, dikasih penawaran baju, dia ambil. Kalau dikasih penawaran untuk menurunkan berat badan, Anda jelaskan detail ya pasti ya. Ini kan saya versi singkatnya saja. Itu kira-kira dia mau ngambil nggak? Mau ngambil pasti, karena dia udah percaya sama Anda. Itu dia. Intinya, kemungkinannya lebih besar. Makanya kita sebut corong, dan ini kita kasih ini, karena ini tuh semacam filter. Jadi orang yang sampai bawah tuh memang orang yang sudah terfilter saja. Nah, akhirnya beli suplemennya. Nah, habis itu udah beli, Anda mau mencoba upsell. Upsell itu bisa berupa membership, bisa berupa paket yang lebih besar lagi. Nah, ini misalnya saya contoh upsellnya itu membership. Habis itu, oke deh beli juga suplemennya. Entah di sistem digital Anda yang memang udah canggih, udah kayak gitu, atau masih pakai admin. Habis itu Anda tawarin lagi, Mas Mbak, ini kan Mbak udah beli produk suplemen senilai misalnya ya 400.000. Tanggung nih Mbak, sekalian aja beli paket 500.000. Kalau beli paket 500.000, Mbak udah otomatis jadi member atau jadi reseller. Itu nanti ke depannya bisa dapat harga reseller. Dia mikir kan, wah udah 400, 500. Ini kalau cuma beda 100.000, tapi habis itu saya bisa dapat harga reseller, dan dia udah percaya sama Anda, akhirnya dia beli lagi. Itu. Akhirnya dia upsell itu. Dia mengeluarkan uang lebih besar lagi untuk Anda, dan dia bahkan karena dia jadi reseller dan dia puas dengan produk Anda, dia nanti iseng-iseng nawarin lewat statusnya. Teman-teman, misalnya Anda udah punya sistem landing page kayak gitulah. Teman-teman, yang mau yang punya masalah, dia ngulangin hal yang sama, atau yang mau baju dengan ukuran yang lebih besar, bisa klik link ini ya. Akhirnya dibantu mendatangkan traffic untuk Anda. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Nah, itu dia teman-teman, Bapak Ibu semua. Makanya sangat dibutuhkan kemampuan untuk bikin funnel. Ini penting sekali, kemampuan untuk membuat funnel yang bagus. Membuat funnel yang bagus secara alur, secara mindset, dan juga secara sistem. Kalau kita ngomong digital marketing, otomatis mau automation dong. Jadi, kalau Anda lihat website-website yang udah bagus, semuanya tuh udah otomatis. Sama, di Akademi Bisnis Digital semuanya udah otomatis. Jadi, orang yang belum punya produk nih, kita ngomong yang belum punya produk ya, masuk Akademi Bisnis Digital, belajar, bisa langsung praktek, bisa langsung jualan. Nah, itu semuanya sistemnya landing page, foto, segala macam. Bahkan adminnya pun itu sudah disediakan. Adminnya, jadi dia jualan produk, itu jadi nanti ketika diklik, kalau ada yang nanya-nanya bukan ke dia, tapi ke adminnya. Admin yang disediakan oleh Akademi Bisnis Digital. Ketika ada penjualan, nanti penjualannya masuk ke si member Akademi Bisnis Digital tersebut. Nah, itu sistemnya tuh. Nah, makanya ketika Anda punya sistem yang canggih kayak gitu, biasanya akan banyak yang mau jadi reseller Anda. Begitu yang diajarkan di Akademi Bisnis Digital. Anda yang sudah punya produk, Anda bisa masuk ke Akademi Bisnis Digital dan menirunya.
yang belum punya ya udah tinggal manfaatkan. Nah, kira-kira teman-teman, Bapak Ibu, itu semua yang bisa saya sampaikan di video funnel ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.